kesehatan bersama RSUP Jayapura. Halo Baswara, bersama saya Dr. Tela. Hari ini kita akan membahas topik mengenai reproduksi wanita yang sangat penting tapi sering banget diabaikan. Apalagi tanda bahaya pada wanita di segala usia. Banyak perempuan mengira keluhan seperti haid, nyeri, keputihan, atau tubuh terasa lemas. Itu hal yang normal. Namun biasanya bisa jadi tanda penyakit yang serius loh. Nah, hari ini sudah hadir dokter spesialis objin ginekologis kita yang cantik, sangat ramah. Kita sambut saja Dr. Lilik Greta Damayanti, spesialis objin ginekologis yang akan membantu kita pada hari ini, pada podcast kali ini mengenai kapan tubuh wanita sebenarnya sedang minta tolong. Halo Dr. Lilik. Halo. Apa kabar dok? Sehat. Iya dok. Gimana hari ini dok? Pasiennya banyak kah dok? Enggak sih, secukupnya. Secukupnya. Oke dok. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Banyak remaja nih sering mengeluhkan haid, misalnya nyeri, jerawat berat, atau keputihan yang berbau. Nah, kapan ini perlu dicurigai sebagai tanda infeksi atau penyakit yang lagi hits nih di TikTok PCOS dok? Kalau sebenarnya tanda infeksi itu paling umum ya. Kalau misalnya pada remaja kan kita sering ketemu kalau enggak infeksi saluran kemih, biasanya juga adanya infeksi di saluran reproduksi wanita ya. Yang tersering itu tanda yang bisa kita deteksi pertama nih ya. Kalau infeksi saluran kemih jelas, kalau buang air kecil tuh terasa nyeri. Itu kan nggak normal ya. Kita kan buang air kecil tuh pasti spontan gitu. Ini nggak terasa nyeri atau orang bilang anyang-anyangan. Jadi kayak kencing tapi kayak nggak puas gitu loh. Kayak nggak lampias. Itu biasanya tersering pada infeksi saluran kemih. Sedangkan kalau untuk infeksi saluran reproduksi, karena mungkin ya remaja ini kan hormonnya tuh masih fluktuatif ya. Jadi yang paling sering itu adalah keputihan. Nah, tapi kalau keputihan sendiri nggak serta-merta kita bilang bahwa keputihan itu adalah hal yang buruk. Nah, gimana sih cara mengenalinya? Ya, keputihan yang gatal, berbau, disertai nyeri perut bawah, atau keputihan yang warnanya tidak normal. Jadi seperti putih susu, putih abu-abu, atau putih kehijauan. Gitu. Kalau, oh ya tadi PCOS ya? PCOS dok. Kalau PCOS itu lebih ke hormonal yang dia berhubungan nanti dengan metabolik gitu. Jadi sebenarnya PCOS ini bukan sesuatu yang kayak sederhana kita diagnosis. Kenapa? Karena sebenarnya dia sekali kita mendiagnosis suatu PCOS pada seseorang, walaupun memang sekarang kayaknya trennya banyak ya di mana-mana, itu efeknya akan sistemik. Jadi dia akan mempengaruhi seluruh siklus hidup wanita itu sampai kualitas hidupnya seperti itu. Berarti dari remaja kita bisa tahu ya tanda-tanda tadi. Untuk anak remaja terkhususnya atau ibu-ibu ya yang punya anak remaja bisa dicek tanda keputihannya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lilik. Nah, balik lagi. Jadi ketika itu kita terkena misalnya PCOS atau infeksi, itu bisa akan membuat berkepanjangan. Jadi memang perlunya kita sebagai wanita harus menjaga kebersihan. Ya, benar-benar. Nah, kebiasaan apa yang paling penting ya dokter perlu diajarkan oleh orang tua pada anak perempuannya untuk melindungi organ kewanitaannya? Oh ini, kalau aku ngelihat ke sini kan sebenarnya sudah lebih maju ya. Kayak misalnya media itu udah lebih ramah dalam tanda kutip loh, tergantung penggunanya. Lebih ramah untuk menjelaskan hal-hal yang dulu oleh orang tua kita tuh dianggap tabu. Apa gitu. itu dok yang dulu dianggap tabu? Misalnya edukasi tentang yang paling dasar sebenarnya dari orang tua ke anak itu edukasi. Jadi tentang organ kewanitaannya kah, atau pada laki-laki organ reproduksi pria kah, itu harus dijelaskan bahwa fungsinya seperti apa, kemungkinan jika tidak dijaga akan seperti apa. Nah, untuk masalah apa sih yang perlu diajarin seorang tua kepada anaknya terkait organ ini, kita sekarang lagi ngomongin wanita ya. Organ kewanitaannya ya jelas higienitas itu penting banget. Kenapa higienitas itu sangat mempengaruhi sistem saluran baik reproduksi maupun sistem saluran kemihnya seorang wanita. Karena memang pada wanita itu misalnya uretranya atau saluran kemihnya itu lebih pendek sehingga lebih mudah terjadi infeksi dan bisa terjadi infeksi berulang jika tidak tidak
cegah sejak awal Sejak gitu. awal. Misalnya, oh kamu kalau pipis, ini hal sederhana. Kalau pipis, mohon maaf, kalau mau memang membersihkan pakai air atau mencebok, itu arahnya bukan dari arah belakang ke depan. Jadi kalau dari arah belakang ke depan, misalnya dari arah buang air besar atau anus ke arah vagina, itu nanti malah membawa kumannya gitu. Jadi kumannya tersapu ke atas ya. Makanya disarankan kalau memang mau nyebok ya itu dari atas ke bawah. Satu. Yang kedua misalnya pakaian dalamnya rajin ganti. Jadi pakaian dalamnya itu pilihlah yang katun, jangan yang nilon. Jadi jangan yang panas, apalagi buat kita di Indonesia nih, terutama Papua nih, Jayapura, panasnya mataharinya royal banget gitu ya, satu orang satu matahari gitu, tuh panas banget gitu. Jadi rajin kalau udah mulai basah pakaian dalamnya diganti. Terus saya juga tidak merekomendasikan tentang pemakaian panty liners ya. Karena panty liner sendiri sebenarnya malah menciptakan suasana yang kondusif bahkan untuk jamur bertumbuh gitu. Jadi lembab dan terjadi perubahan kimia pada pH vagina wanita. Saya baru tahu loh dok, nggak boleh pakai panty liner. Dan juga yang terpenting adalah ya jelas ini sebenarnya agak krusial ya, karena kita lihat pola di sini tuh di Papua seperti apa, yaitu menjaga dirinya sendiri. Jadi pada usia-usia remaja ini kan keinginan tahuannya itu besar banget ya. Jadi terutama tentang seksualitasnya sendiri gitu. Itu perlu diedukasi terutama untuk pendekatan agama supaya jangan sembarangan gitu. Oke, jadi dari dokter Lili kita tahu bahwa untuk usia remaja dan ibu-ibu yang punya anak remaja paling penting mengajarkan anaknya ya untuk kebersihan wanitanya. Terus juga untuk anak-anak yang masih muda, cara membersihkannya adalah dari depan ke belakang setelah buang air kecil, dan jangan menggunakan panty liner tapi menggunakan celana yang mengandung bahan katun supaya lebih menyerap. Dan jangan melakukan hubungan seks bebas sebelum menikah. Yes, betul ya. Itu dia. Oke. Nah, Dok, kita udah beralih nih dari remaja ke usia dewasa muda nih sekarang. Kira-kira tanda awal gangguan kesuburan yang sering diabaikan oleh wanita usia produktif, apalagi usia 20-an sama 30-an itu udah sering menikah. Kira-kira apa ya, Dok, tanda awalnya? Kalau tanda awal tuh sebenarnya bisa terdeteksi dari beberapa hal yang paling bisa disadari oleh wanita itu sendiri ya. Yang pertama adalah siklus haid. Jadi kalau siklus haid itu yang normal kan 21 sampai 35 hari. Itu masih kita range-nya masih ini masih dalam batas wajar. Tapi jika kurang dari itu atau lebih dari itu berarti itu sudah suatu kelainan. Terutama pada kasus jika siklusnya memanjang atau bahkan lebih dari 3 bulan misalnya. Kalau lebih dari sebulan, lebih dari 2 bulan, atau siklusnya lebih panjang tapi kurang dari 3 bulan, kita sebutnya oligomenore. Jadi dia dapat haid lebih sedikit frekuensinya, lebih kecil frekuensinya. Kalau amenore, jika dalam 3 bulan itu sudah sama sekali nggak mens ya, jadi dia benar-benar absen mensnya, berarti kita sebut amenore. Tapi kalau kurang dari 21 hari itu udah mens lagi gitu, berarti kita bilangnya polimenore. Nah, dari siklus haid itu sebenarnya bisa kita nilai bahwa ini suatu siklus yang menghasilkan telur apa enggak gitu. Nah, makanya tadi kalau nggak salah tadi kan Dokter Tela nyinggung soal PCOS ya. PCOS itu merupakan suatu siklus yang anovulatorik atau tidak menghasilkan telur. Tidak menghasilkan. Kelihatan dari mensnya yang irregular ya, yang tidak teratur. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai terdeteksi karena memang problem infertilitas atau ketidaksuburan pada PCOS itu tinggi juga karena ketidakseimbangan hormon. Kemudian yang kedua adalah kenapa nih setiap saya haid tuh nyeri banget. Jadi gimana sih nyeri yang normal, Dok, sama nyeri yang nggak normal? Kalau nyeri yang sebenarnya nyeri tuh nggak ada yang normal ya sebenarnya. Cuman maksud saya nyeri yang masih dalam batas kita bilang ini suatu kewajaran karena suatu fungsi normal tubuh karena ada reaksi kimia dalam tubuh, sama yang ini udah berlebihan nih. Nah, kalau yang tidak menurut saya yang sudah tidak bisa ditoleransi adalah apabila nyerinya itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, bahkan ada yang sampai kasus pingsan, ada sampai kasus sampai harus dimasukkan obat anti nyeri yang intravena sampai harus dirawat dan lain sebagainya, itu sudah tidak normal. Sudah normal. Tapi kalau nyeri di mana merasa saya kok tidak nyaman di perut, tapi saya masih tidak terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan saya tidak perlu minum obat, ya kita pikir itu nyeri yang masih bisa ditoleransi karena kemungkinan peningkatan prostaglandin gitu. Peningkatan hormon prostaglandin ya. Jadi maksud saya nyeri
pada panggul berlebihan, kemudian kelainan menstruasi, kemudian adanya riwayat infeksi yang berulang, itu sudah bisa jadi tanda awal bahwa ini di masa yang datang itu akan ada masalah dengan gangguan kesuburan. Gitu. Berarti kalau gitu dok, bisa tadi kalau nyeri yang hebat tuh bisa tanda sebagai infeksi panggul dok? Nyeri hebat bisa jika itu lebih ke nyeri panggul pada infeksi itu jika memang ada perlengketan hebat dok. Misalnya misalnya mungkin ada peradangan hebat, kemudian disertai dengan perlengketan yang berat, dia bisa nyeri. Tapi kalau nyeri yang hebat itu kebanyakan pada kasus hormonal seperti adenomyosis. Ya, paling dominan adenomyosis atau endometriosis. Berarti saat menstruasi. Para wanita kalau ada nyeri hebat ngerasa di bagian perut, jangan ngerasa itu usus buntu juga ya. Bisa jadi nyeri panggul atau ada perlengketan seperti tadi. Jadi sudah harus bisa meningkatkan kecurigaan atau awareness-nya kayak gitu. Tadi karena dokter bilang infeksi menular seksual, apalagi itu kita sebagai wanita perlu menjaga diri ya. Nah, berarti dok perlu nggak dok untuk orang yang sudah menikah melakukan pap smear dok atau pemeriksaan IVA? Oh itu kalau saya wajib ya sebenarnya ya, karena itu masuk di salah satu program dari Kemenkes sendiri dalam usaha penjaringan untuk memerangi kanker serviks. Jadi sebagai deteksi dini kanker serviks. Jadi kanker serviks ini kan sesuatu yang bisa dicegah. Nggak seperti kanker indung telur yang dimana kanker kalau kanker indung telur ini kan makanya kenapa silent killer kanker. Karena dia nggak ngasih tanda, tiba-tiba aja mungkin seseorang ngerasa kok saya sering kok saya sering mual apa segala macam, ternyata dianggapnya radang lambung, tapi setelah diperiksa ternyata ada kanker ovarium atau indung telur. Beda nih sama kanker serviks. Kalau kanker serviks atau mulut rahim ini, terutama di Papua ya, kalau saya menghimbaunya di Papua, kenapa? Karena penularannya tuh paling sering lewat seksual. Ya, sementara kan ya pola hidup itu agak berbeda ya. Kalau kita apalagi perkembangan zaman seperti ini, jadi peningkatan aktivitas seksual yang bebas itu bisa sebagai salah satu mediator untuk terjadi kanker mulut rahim. Makanya saya bilang IVA itu sangat penting, apalagi sekarang nggak harus yang pap smear, nggak harus yang biopsi. Kita bisa pakai IVA aja gitu. Jadi bisa di puskesmas pun bisa, dan kanker mulut rahim ini bisa dicegah jika kita udah tahu sejak awal gitu. Karena nanti kan mulai dari semakin muda seseorang dan semakin cepat terdiagnosis akan semakin bagus prognosisnya kayak gitu. Kalau gitu dok, pemeriksaannya berapa tahun sekali dok minimal? Kalau pemeriksaannya itu berarti berdasarkan usia. Berarti bisa kayak misalnya awalnya dulu, abis itu kalau Senin dia dalam batas wajar 5 tahun, 3 sampai 5 tahun seperti itu. Tapi kalau jika ada kelainan biasanya nanti disuruh follow up lagi, tapi peningkatannya mungkin dengan biopsi kolposkopi supaya lebih jelas untuk patologinya kan. Jadi udah bisa lebih tahu gitu. Jadi ini untuk wanita-wanita ya, terkhususnya di tanah Papua, apalagi sudah menikah, itu kita sarankan untuk rutin dilakukan pemeriksaan IVA seperti dokter yang sampaikan tadi. Bisa dilakukan di puskesmas. Bisa cepat. Terus nanti kalau misalnya dia normal, hanya perlu dilakukan kurang dari 5 tahun sekali. Tapi kalau misalnya ada masalah, itu nanti bisa dicek 3-5 bulan kemudian untuk disarankan apakah akan dilakukan pap smear kah atau pemeriksaan biopsi untuk mengecek apakah ini benar kanker serviks. Nah, lalu kita lanjut ke kehamilan dok. Nah, biasanya dok untuk ibu hamil, tanda bahaya kehamilan apa saja yang tidak boleh ditunda ya dok untuk diperiksa? Ya, ini yang sebenarnya saya agak prihatin karena tanda bahaya ini sebenarnya sudah sering ya. Jadi di media manapun termasuk buku merah muda. Jadi kalau nanti ibu-ibu nih lihat di buku merah muda itu ada yang dikasih label merah di atasnya tuh, itu adalah tanda bahaya. Jadi ibu-ibu sebenarnya bisa dari buku merah muda yang diterbitkan oleh Kemenkes itu sebenarnya sudah bisa membaca nih apa sih yang mayor, yang paling sering terjadi, yang ini tanda bahaya, saya harus segera ke vaskes. Jadi tanda bahayanya misalnya perdarahan dari jalan lahir itu tidak normal, keluar cairan dari jalan lahir tidak normal, demam di atas 38 derajat Celcius itu tidak normal, atau gini aja, kalau nggak punya demam aja itu sudah nggak normal sebenarnya. Sebaiknya langsung ke vaskes untuk klarifikasi apakah ini demam karena dehidrasi kah, atau ada hal lain, atau demam karena infeksi gitu. Kemudian
nyeri perut hebat dan terus-terusan. Terus misalnya juga kalau kaki bengkak. Nah, tapi kaki bengkak ini sekarang sudah nggak terlalu masuk kriteria di hipertensi dalam kehamilan sebenarnya. Lagi dok sekarang. Enggak. Jadi bahkan dalam keadaan memang fisiologis pun atau normal pun sebenarnya kalau wanitanya duduknya sering gantung kaki atau mungkin banyakan berdiri karena efek gravitasi ya cairan yang berlebih tetap akan bikin kakinya kelihatan bengkak gitu. Tapi yang misal nih, kenapa sih kalau pada perdarahan tidak pernah ada perdarahan dari jalan lahir yang dikatakan normal ya? Jadi misalnya dok kok saya hamil sekian kok sudah ada flek atau sudah ada darah, itu tidak normal. Jadi harus segera periksa. Kemudian kemungkinan kalau misalnya dia pada trimester 1 atau trimester 2 ya trimester 1 mungkin ancaman keguguran gitu ya. Kalau trimester 2 kemungkinan ini jangan-jangan kita curiga kalau disertai dengan nyeri perut kemudian ada keluar perdarahan. Ya kalau enggak karena ancaman kelahiran prematur, kalau tanpa nyeri kemungkinan plasenta previa atau plasenta letak rendah, atau bisa juga kalau dia cuman keluar darah tapi disertai nyeri perut dan terus menerus, kita juga pikir abrupsio itu juga nanti akan terjadi bisa di trimester 3 gitu. Intinya tadi gejala-gejala yang dimaksud itu jangan dianggap enteng, tetap harus di cross check dulu karena satu gejala itu saja sudah bisa mendeskripsikan beberapa kemungkinan penyakit yang terjadi gitu. Beberapa kemungkinan penyakitnya jangan hanya karena bengkak aja ya. Yeah. Jadi semua ya kepala hebat. Tanda tadi yang paling disebutkan oleh Dokter Lili adalah demam saja ibu hamil perlu memeriksakan kepada dokter obgynnya. Ya jangan karena bengkak itu sebenarnya juga bisa hal yang normal atau fisiologis pada ibu hamil. Nah, apalagi dok kan itu sekarang lagi hits ya. Dokter obgyn tuh suka bilang ke ibu-ibu hamil harus mengecek bayinya berdetak atau ada nendang gitu ya. Nah, kenapa dok gerakan bayi yang berkurang itu sering dianggap kondisi yang sangat darurat dok? Jadi kalau itu sebenarnya lebih ke paling sederhana, tanda paling sederhana mendeteksi kesejahteraan janin. Kalau pada umumnya kita akan mengedukasi pasien itu gini, ibu kalau untuk janin, terutama pada ibu-ibu yang high risk atau resiko tinggi ya, misalnya pada ibu dengan diabetes, kemudian ibu dengan hipertensi, kemudian ibu dengan riwayat kematian janin dalam rahim sebelumnya, dan juga faktor-faktor lain yang sebagai pre-existing conditional atau bahwa pada ibu ini memang sudah ada penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilannya, karena kita kan nggak 24 jam nih sama si ibu. Jadi cara yang paling sederhana untuk mengawasi kesejahteraan janinnya itu adalah dengan meminta ibunya untuk menghitung gerakan janin. Karena kan semakin berkurang gerakan janin, berarti aktivitasnya berkurang, berarti kita tahu nih sudah mulai ada masalah nih sama sistem pada janinnya. Jadi pada umumnya akan kita jelaskan, misalnya Bu dalam 2 jam, Ibu hitung paling minimal lebih dari 10 gerakan dalam 2 jam ya. 2 jam 10 gerakan. Untuk sederhananya ya begini aja, ibu duduk nih, terus ada kantong plastik, tisu diulul-ulul, ya kan? Kalau 1 kali gerakan 1, rasa lagi 1. Jadi nanti setelah 2 jam dibuka aja, dihitung tuh berapa. Nah itulah gerakannya. Atau kalau mau pakai gelang boleh. Boleh. Jadi gini, nggak bisa 1 gerakan 1 nih 1, nanti 2 masukin lagi. Nanti pas di akhir 2 jam hitung tuh ada berapa karet. Udah itu berapa gerakan. Atau dalam 12 jam minimal 30 gerakan dok. 30 gerakan. Jadi 2 jam 10 gerakan minimal, dalam 12 jam 30 gerakan. Berarti untuk ibu hamil jangan malas ya untuk ngecek ganda gerakan pada bayinya. Minimal 1 hari ada 30 gerakan. Iya, 12 jam, 12 setengah jam. hari. Setengah hari, 12 jam. Oke. Nah, setelah melahirkan nih dok, ibu hamil tuh setelah melahirkan nggak jadi ibu hamil lagi ya. Sudah melahirkan sudah menjadi ibu. Maksud saya. Nah, tapi kadang-kadang itu keluarga suka melupakan ibunya. Udah keinget cucunya udah lahir. Nah, keluarga juga harus menyadari tanda bahaya apa aja yang nggak sering mereka perhatikan tuh kira-kira apa ya dok ya? Kalau tanda bahaya ya, yang walaupun sebenarnya sebagian besar ibu-ibu yang nggak nyadarin sendiri ya. Iya. Karena keluarganya biasanya ya paling suami gitu ya. Iya, udah ada anak jadi anak nih. Ibunya udah, istriku udah kadang. Nah. Iya, mertuanya udah sibuk sama cucu ya. Iya. Jadi
Pertama perdarahan banyak, ya kalau perdarahan banyak tuh kan nggak normal ya. Memang sebenarnya kalau keluar cairan warna merah dari jalan lahir setelah lahir 1-3 hari itu masih wajar karena namanya lokea. Lokea itu sisa-sisa persalinan tuh lokea rubra itu memang 1-3 hari. Tapi volumenya di bawah 100 cc dok. 100 cc. Kalau udah lebih dari itu sudah tidak normal. 1 cc berarti setengah botol aqua yang kecil itulah ya dok? Iya. Kira-kira setengah itu. Iya, yang segitu. paling kecil itu ya. Kemudian kalau tidak ada gumpalan-gumpalan, udah nggak. Kalau gumpalan itu kan sebenarnya penanda bahwa perdarahan banyak dok. Oh. Nah kemudian ada bau, tercium bau, tapi bau amis biasa bukan bau busuk, itu masih wajar. Tapi kalau sudah baunya bau busuk, disertai perdarahan banyak, kemudian ada gumpalan-gumpalan, ditambah nyeri, berarti udah nggak normal. Jadi yang membedakan dengan perdarahan yang mengancam nyawa dok, gumpalan-gumpalan itunya sendiri kah? Atau Sama yang lain? jumlah volumenya. Sama jumlahnya lebih dari 500 ya dok? Lebih dari, sebenarnya kalau 500 akumulasi dalam 24 jam setelah pasien lahiran. Cuman kalau sudah nifasnya lebih dari 100 itu kita udah anggap itu udah nggak normal. Lebih dari 100 ya. Oke, berarti untuk pendarahan yang mengancam nyawa ada gumpalan dan lebih dari 100 cc, kira-kira setengah dengan botol aqua yang kecil itu ya, ibu-ibu. Nah, terus tuh Bu, kadang-kadang nih kan sekarang milenial dan Gen Z sudah banyak melahirkan ya. Suka ngerasa aduh aku depresi, baby blues gitu. Nah, kira-kira bedanya itu apa ya, Dok? Baby blues dengan depresi biasa setelah nifas itu bedanya apa? Iya, masalahnya sekarang pada bilang mental health ya. Iya, mental, apalagi millennials dan Gen Z kita inilah, Dok. Iya, padahal zaman kita aku milenial ya. Oh, milenial loh, Dok. Aku lupa kalau aku milenial. Jadi kalau baby blues itu dia versi ringannya. Jadi dia kan nanti akan ada jadi baby blues, depresi postpartum, kemudian psikosis postpartum. Psikosis. Ya, psikosis. Kejiwaan itu berarti. Yes, dan itu udah persisten. Ya, psikosis tuh. Kasihan ya, aku pernah dapat satu pasien di biak tuh. Kemudian kalau depresi, jadi ini berdasarkan apa sih ringan dan beratnya. Jadi dia lebih berat gitu. Kalau baby blues itu biasanya pasien tuh kayak moodnya labil gitu. Terus kadang-kadang suka nangis terus. Cuman dia tapi sensinya lebih ringan dibandingkan si depresi postpartum. Kalau si depresi postpartum itu dia lebih kayak udah benar-benar nggak punya kesenangan hidup, kayak ya aku happy sih punya baby, tapi untuk apa gitu. Dia udah sampai masuk fase itu. Kalau baby blues juga ada cemasnya gitu. Kalau si depresinya ini sudah sampai tidak bonding sama bayinya, bahkan dia nolak bayinya kadang. Berarti nggak mau sama bayinya, pergilah jauh-jauh gitu ya, kasarnya. Karena gitu. secara emosional. Kemudian kalau si baby blues ini dia tidur masih oke, masih boleh ya, meskipun mungkin frekuensinya ya lebih less dan kita yang normal, ya nggak ada masalah sama tidur ya. Sedangkan orang yang depresi itu dia gangguan tidur sama sekali. Nah kemudian itu gejalanya. Kalau dari onsetnya atau kejadiannya kapan? Kalau baby blues itu terjadi 3-5 hari itu postpartum. Nah, kalau si depresi ini malah dia biasanya udah mulai minggu berikutnya. Jadi 2 minggu 14 hari lewat itu sampai 12 minggu, biasanya sampai 3 bulan tuh mulai tuh depresi. Kemudian kalau baby blues ini akan self limiting, jadi dia akan bisa kemudian tubuhnya akan adaptif, jiwanya adaptif, dia udah mulai bisa, kan sebenarnya tuh karena riaknya hormonal juga sebenarnya. Ya. Jadi dia sudah bisa, tapi kalau si depresi akan menetap bahkan sampai 1 tahun kalau nggak terapi. Oh, berarti depresi sampai 1 tahun. Terus kejadiannya lebih sering pada baby blues, itu bisa sampai di bawah 80%. Tapi kalau si depresi ini paling cuma 10-15%. Berarti ini terkhususnya suami harus jaga istrinya. Jangan nanti kalau udah punya anaknya yang dilihat, istrinya dilupain. Ya, terkhusus suami. Sama juga nenek-nenek juga dan kakek-kakek. Kalau masih ada ya. Menantunya ya. Anak kandungnya sendiri, kalau mertua salah. Menantunya dan anak kandungnya sendiri harus dilihatnya, jangan ingat cucunya, ibunya juga harus diperhatiin dan dikasih kasih sayang. Oke dok, kita lanjut ke usia menopause atau sebelum menopause. Nah, kira-kira kan di antara usia 40 sampai 50 tahun itu perubahan apa saja yang harus diketahui oleh wanita di rentang usia segitu dok? Usia 40 sampai 50 tahun tuh sebenarnya fase di mana mulai transisi ya. Dari yang produktif
masuk mulai ke masa-masa menopause, makanya dibilang masa perimenopause. Nah itu jelas akan ada perubahan-perubahan karena hormonal juga, seperti namanya juga ya, penuaan kan. Jadi beberapa fungsi tubuh itu akan menurun. Misalnya siklus haidnya jadi sering nggak teratur, terus mulai ngerasa nih kayak panas, hot flash seperti itu ya. Kemudian ada juga keluhan kayak vaginanya terasa kering atau nyeri saat berhubungan intim karena estrogennya menurun sehingga ya epitel vagina itu kan mulai kecil ya, mulai atrofi ya. Jadi sulit suka lecet. Apa sih sekresi cairan ya, untuk lubrikasinya ya. Jadi memang membutuhkan membutuhkan pengertian juga dari pasangan. Sama kadang ada keluhan seperti karena mulai menurun fungsi otot panggul, sering susah nahan kencing. Juga termasuk itu resiko tulang yang rapuh kayak osteoporosis ya. Makanya. Sama ini dok, kan biasanya kan udah usia segitu mungkin suka mikirnya ini udah mau menopause, melakukan hubungan suami istri sama suaminya aman. Nah sering kebobolan gitu. Apakah memang benar nggak sih masih bisa hamil nggak sih dok atau tidak dok? Selama masih ada siklus menstruasi masih bisa hamil. Berarti sebenarnya masih perlu pasang KB, dok? Jika memang diperlukan pelayanan KB sama ini terutama screening tentang keganasan yang tadi itu ya, organ reproduksi tetap harus direkomendasikan. Berarti untuk usia pramenopause ini apalagi untuk screening IVA atau pap smear itu semuanya itu perlu dirutinkan diperiksa. Bahkan mamografi ya. Iya, katanya meningkatkan resiko kanker ya dok. Kanker apa aja sih dok reproduksi yang sering pada wanita? Kanker endometrium. Tersering kanker endometrium. Makanya perubahan-perubahan hormonal ini yang sering bikin beberapa pertumbuhan sel yang abnormal itu kan yang sehingga terbentuk kanker. Berarti mamografi ini adalah untuk ngecek payudaranya ya? Iya. Itu biasanya dari dokter radiologi ya sama bedah. Kira-kira mungkin kalau untuk wanita ini nggak sih dok, sadari bisa kan dok? Bisa. Jadi sadari untuk para ibu-ibu ya usia muda juga bisa melakukan pemeriksaan sadari. Jadi payudaranya dipegang ketika lagi mandi ya atau 2 minggu sebelum mens ya dicek apakah ada benjolan atau tidak. Oke dok, selanjutnya dok nih. Kenapa dok? Tadi kan dokter sebutin nih osteoporosis rentan pada wanita pasca menopause. Itu kenapa rentan sekali dok? Kena osteoporosis sama kanker? Karena kalau tadi seperti udah dijelasin, karena kalau osteoporosis maupun keganasan itu kan karena ada penurunan dari hormon estrogen. Sementara hormon estrogen itu berperan penting dalam proses kayak pembentukan tulang atau kepadatan tulang. Kemudian untuk kanker juga demikian. Jadi perubahan estrogen ini dan juga ketidakseimbangan terhadap progesteron itu akan menginduksi atau bisa memulai suatu pertumbuhan sel yang nggak normal, yang berlebihan sampai akhirnya jadi kanker. Jadi kanker ya. Berarti wanita ini selain perlu disayangi, kita perlu juga menyayangi diri kita sendiri ya. Selain membutuhkan disayang gitu, kita juga perlu menyayangi diri kita sendiri. Nah, terakhir dok, pesan apa yang ingin dokter Lilik sampaikan kepada semua perempuan cantik dan manis di tanah Papua ini dan Indonesia? Yang pertama ya, yang paling sederhana itu adalah belajar tentang body awareness atau kesadaran terhadap tubuh sendiri. Yang saya perhatikan selama melayani di Papua ini adalah perempuan itu posisinya seperti warga kelas 2 ya. Jadi sistem patriarki yang lebih tinggi gitu ya dok? Ya, sehingga wanita itu lebih banyak dalam posisi memberi. Sehingga dia lupa sama dirinya sendiri. Maksud saya, marilah belajar untuk body awareness, yaitu sadari apa yang sedang terjadi sama tubuh masing-masing kita wanita. Karena dimulai dari diri sendiri, nggak akan ada orang lain yang bisa mendeteksi kecuali kita yang menyadari bahwa ada yang salah nih sama diri kita. Kemudian kita mulai mencari tahu dan memeriksakan diri dan lain sebagainya. Contohnya kayak tadi yang osteoporosis kan tadi dokter Tela tanya, kenapa sih dok kalau osteoporosis itu bisa terjadi ketika orang menopause gitu. Kadang-kadang kan cuma tahu kalau tua mah patah gampang gitu ya. Padahal kan karena menopause itu sendiri kan ketika estrogennya turun, padahal si estrogen ini punya peran besar banget loh sama perempuan. Jadi estrogennya itu bisa menghambat pengeroposan tulang dan malah akan semakin meningkatkan pembentukan sel tulang kan. Nah, itu harusnya ada pemeriksaan namanya densitometri tentang evaluasi kepadatan tulang. Itu aja tidak selalu dilakukan gitu. Maksud saya
satu, sadarilah sendiri. Kedua, setelah sadari cari tahu, cari pertolongan supaya bisa dilakukan screening penapisan dulu sampai akhirnya sampai di diagnosis atau asesmen. Terus yang terakhir adalah apapun keputusannya yang setelah diketahui diagnosisnya atau asesmennya, berarti apapun keputusannya bisa didiskusikan sama tenaga kesehatan yang membantu. Jadi tidak serta-merta menerima, tapi bisa juga didiskusikan. Cari ininya ya. Iya, supaya karena ini semua tentang tubuh Anda sendiri gitu. Berarti kata kuncinya di sini adalah untuk para ibu-ibu, kita sebagai wanita harus aware, maksudnya cinta dulu sama diri kita ya. Jadi walaupun misalnya tiba-tiba kita ngerasa kok mungkin keluarga nggak perhatiin kita atau apa, kita cinta. Karena kalau kita cinta sama diri kita, otomatis kita akan memperhatikan keadaan diri kita sendiri. Jadi kita memperhatikan asupan yang kita masuk, asupan nutrisi, dan selanjutnya seperti Dokter Lilik bilang, kalau ada misalnya benjolan atau ada tanda-tanda bahaya kayak perdarahan atau apa, kita aware, langsung memeriksa ke dokter spesialis obgyn dan ginekologis. Nah, jadi pada para sobat sekalian, para sobat Basuara, hari ini kita sudah belajar mengenai setiap fase kehidupan ya, dari anak-anak, remaja, masa subur, kehamilan hingga menopause, di mana tubuh wanita selalu memberi sinyal ketika ada yang perlu diperhatikan. Nah, seringkali khususnya nih ibu-ibu dan kita para wanita nggak aware apa tanda itu. Nah, di hari ini dengan harapan sudah diberitahu oleh Dokter Lilik mengenai hal-hal tersebut, kita harapkan semoga semakin banyak perempuan yang berani mendengar tubuhnya sendiri dan mencintai tubuhnya sendiri, sehingga dapat melakukan pemeriksaan rutin dan tidak menunda dalam mencari pertolongan. Terima kasih kepada Dokter Lilik Greta Damayanti, spesialis obgyn ginekologis yang sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan dan memberikan kita wawasan yang sangat luas. Saya Dr. Tela dari RSUP Jayapura, Care for Life, Care with Love. Dan untuk Basuara, jaga diri, jaga kesehatan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Basuara, bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura.